Power tends to corrupt absolute, power corrupt absolutely. Kekuasaan yang absolut atau mutlak cenderung menjadi kekuasaan yang korup. Dewan juri yang kami hormati, maraknya pemberitaan kasus tindak pidana korupsi di berbagai media telah menunjukkan kepada kita semua rendahnya moral penyelenggara atau pejabat negara kita. Kaitannya dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi, adalah apabila dahulu gratifikasi meliputi pemberian uang atau barang berharga saja, seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, gratifikasi pun mengalami perkembangan, yakni jenis gratifikasi baru, yaitu gratifikasi seksual itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah berupa layanan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi? Atas latar belakang hal tersebutlah, kami berada dalam posisi pro untuk menyepakati mosi perdebatan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkanlah saya Seto Ferdiantoro selaku pembicara pertama, dan saudara saya Mila Rahyuningsi selaku pembicara kedua, dan saudara saya Ahmad Kurniawan selaku pembicara ketiga. Dan dalam konteks perdebatan kita kali ini, kembali kami tegaskan bahwasanya kami berada dalam posisi pro untuk menyepakati mosi perdebatan kita kali ini, yakni gratifikasi seksual sebagai tindak pidana korupsi. Dewan juri yang kami hormati, memasuki bangunan argumentasi dari tim kami. Kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum itu sendiri, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat secara luas. Hal tersebutlah yang kemudian kami yakin bahwasanya gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi Dewan juri yang kami hormati. Kemudian daripada itu, salah satu hal baru yang menjadi sorotan dalam pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah istilah gratifikasi sebagai bagian dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah saya untuk mendefinisikan beberapa poin argumentasi yang terdapat di dalam mosi perdebatan kita kali ini. Yang pertama, di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kemudian daripada itu Dewan juri yang kami hormati, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah frasa fasilitas lainnya yang dapat diartikan secara luas sehingga layanan seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi itu sendiri Dewan juri yang kami hormati. Kemudian daripada itu, layanan seksual sebagai bentuk gratifikasi dapat kita tafsirkan menggunakan metode penafsiran ekstensif atau menafsirkan dan memperluas makna teks undang-undang tersebut. Dalam hal ini, yakni adalah pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat diperluas maknanya agar dapat menyentuh makna pemberian dalam bentuk jasa pelayanan seksual, yaitu kata atau frasa fasilitas lainnya dalam hal ini. Kemudian dalam hal ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia pun mengartikan sebagai sarana atau melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan dalam mencapai sebuah maksud dan tujuan itu sendiri. Memperhatikan hal tersebut, maka pelayanan seksual yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud dan tujuan
sebagai hadiah untuk memperlancar dan mempermudah suatu hal tertentu dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk gratifikasi menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri, Dewan Juri yang kami hormati. Atas latar belakang hal tersebutlah, kami yakin bahwasanya gratifikasi seksual dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian daripada itu, ketika mengutip atau melihat pernyataan dari Profesor Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Acara Pidana Universitas Sudirman, telah menyatakan bahwasanya gratifikasi seksual pun yang sering marak terjadi akhir-akhir ini dapat kita kategorikan sebagai tindak pidana korupsi melihat arti gratifikasi itu sendiri mengalami perluasan seiring berjalannya atau seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, Dewan Juri yang kami hormati. Kemudian daripada itu, hal tersebut dapat kita tafsirkan dengan melihat frasa yang terdapat dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana terdapat frasa fasilitas lainnya yang kami rasa dapat diperluas maknanya, yakni dengan adanya gratifikasi seksual itu sendiri dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Dewan Juri kami hormati. Kemudian, terkait bagaimana teknik pembuktian kesalahan penerimaan hadiah kesenangan berupa layanan seksual sebagai tindak pidana gratifikasi akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.